Halo semua, ketemu lagi nih dengan channel Pemersatu Bangsa yaitu Enakin Aja Channel yang bikin fantasi kita terbang tinggi. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang dijamin seru, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke cerita yang membuat pikiran bikin berfantasi. Bagian 1, awal mula, pertemuan yang tak terduga. Hari itu, suasana rumah sakit kota kecil. Jatirasa begitu tenang. Di ruang perawatan kelas VIP, seorang pria tua dengan rambut memutih sedang berbaring lemah. Itulah Pak Raka Wijaya, 70 tahun, mantan pengusaha properti sukses yang kini hidup sendiri setelah ditinggal mati istrinya 7 tahun lalu. Anak-anaknya sibuk dengan urusan masing-masing. Hidup Pak Raka kini sunyi, ditemani perawat dan asisten pribadi yang silih berganti, namun tak satu pun yang benar-benar peduli. Di lorong rumah sakit yang sama, masuk seorang gadis muda bernama Aila Ramadhani, 26 tahun. Ia mengenakan seragam sukarelawan merah muda. Senyumnya lembut, tapi matanya menyimpan dingin yang samar. Ia bukan perawat, bukan dokter. Aila adalah sukarelawan yang bekerja membantu pasien-pasien lansia. Ia baru 2 minggu ditempatkan di rumah sakit itu. Namun sudah menjadi buah bibir karena kelembutannya dan perhatian yang tulus ia tunjukkan. Atau setidaknya tampak begitu di mata orang-orang. Pertemuan pertama, mereka terjadi secara kebetulan. Aila sedang membantu seorang nenek di kamar sebelah ketika ia mendengar suara bel dari ruangan Pak Raka. Perawat belum datang dan Aila masuk. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanya Aila dengan suara tenang. Pak Raka hanya menatap. Ada tatapan lelah dan dingin di matanya. Tapi Aila tak mundur. Ia mengambilkan air, membetulkan posisi bantal, dan duduk di sampingnya. Mereka berbicara tentang kopi kesukaan Pak Raka, tentang kota Jatirasa di masa lalu, tentang lagu-lagu lama yang hampir dilupakan. Aila mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan itu mengejutkan bagi Raka. Sudah lama tak ada yang benar-benar mendengarkannya. Sejak hari itu, Aila mulai sering ke kamar Pak Raka. Ia datang, bukan hanya saat tugas, tapi juga di luar jam. Ia membawa koran, buah, bahkan pernah membawakan lagu-lagu lama lewat ponselnya. Pak Raka perlahan membuka diri. Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang kekayaannya yang dulu melimpah, tentang perusahaannya yang kini dikelola anak-anaknya yang hanya menelepon jika butuh uang. "Anak-anakku lupa kalau aku masih hidup, Aila. Mereka hanya menunggu aku mati." Aila menatapnya, pura-pura terkejut, tapi di dalam hatinya, ia justru menyimpan senyum pahit. 3 minggu kemudian, Pak Raka dinyatakan pulih dan boleh pulang. Tapi ia tak ingin pulang ke rumah besarnya yang sunyi. Ia minta dirawat sementara di villa pribadinya di kaki gunung. Dan yang mengejutkan semua orang, ia meminta Aila untuk ikut merawatnya di sana. Bukan sebagai perawat, tapi sebagai teman, katanya. Aila ragu-ragu menerima tawaran itu, tapi hanya di depan orang lain. Di dalam hatinya, rencana perlahan mulai berjalan. Di villa, hubungan mereka semakin dekat. Pak Raka tertawa lagi. Ia makan lebih lahap. Ia bahkan mulai menulis puisi. Dan pada malam yang dingin, di bawah sinar bulan dan lampu taman, Pak Raka menggenggam tangan Aila. "Aku tahu usiaku jauh di atasku, Aila. Tapi aku tak ingin mati sendiri. Maukah kau mendampingiku?" Aila menunduk. Ada genangan air di matanya. Tapi ia tak menjawab saat itu. Ia hanya memeluk Pak Raka dengan pelan. Namun di balik pelukan itu, pikirannya dingin. Menghitung, menunggu waktu. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar mengejutkan mengguncang keluarga besar Wijaya. Pak Raka akan menikahi gadis muda bernama Aila Ramadhani. Bagian 2. Gejolak keluarga and rencana. Balas dendam. Cinta atau rencana, berita itu menyambar seperti petir di siang bolong. Dalam grup WhatsApp keluarga, nama Aila Ramadhani muncul bersama foto-foto Pak Raka yang sedang tersenyum sambil menggenggam tangan gadis muda itu. Latar belakangnya taman villa,
dengan banner kecil bertuliskan, "Pertunangan Raka dan Ayla." Dian Wijaya, anak pertama Pak Raka, langsung melempar ponselnya ke sofa. Ia marah, sangat marah. Sebagai pemegang kendali atas bisnis properti yang dibangun oleh ayahnya, Dian merasa semua ini gila. Ia segera menelepon adiknya, Kevin, yang tinggal di luar negeri. Mereka sepakat, gadis itu harus disingkirkan. Tapi mereka terlambat. Sementara keluarga panik dan menyusun strategi, Ayla justru tenang di sisi Pak Raka. Hari-harinya di villa semakin indah. Ia kini tinggal di kamar utama. Ia mengatur jadwal makan, minum obat, bahkan membuka kembali buku-buku lama milik Pak Raka dan menyusunnya di rak. Gadis itu benar-benar menghidupkan tempat yang dulu sunyi itu. Namun di dalam diam, Ayla tak pernah lupa tujuannya. Di setiap senyuman yang ia berikan pada Pak Raka, tersimpan luka masa lalu yang membara. Di malam hari, saat pria tua itu tertidur, Ayla menatap langit-langit kamar dan mengingat kembali wajah ibunya, Sari Ramadhani, wanita yang dulu bekerja sebagai sekretaris pribadi Pak Raka. 20 tahun lalu, Sari difitnah mencuri uang perusahaan. Ia dipecat tanpa pesangon, tanpa penyelidikan, tanpa belas kasihan. Sari hidup miskin hingga meninggal dalam kesendirian dan sakit keras. Ayla, yang saat itu masih anak-anak, melihat langsung bagaimana ibunya hancur karena satu keputusan dari pria yang kini ia sebut cinta. Dendam ini untuk Mama, bisiknya di malam hari. Konflik mulai memuncak saat Dian datang ke villa tanpa pemberitahuan. Ia membawa pengacara dan 2 orang penjaga keamanan. Ia langsung menuduh Ayla sebagai penipu, bahkan meminta ayahnya menjalani pemeriksaan psikiatri. Namun Pak Raka justru murka. Ia memarahi Dian di depan semua orang. "Selama ini kalian di mana saat aku sekarat? Gadis ini yang temani aku, bukan kalian. Kalau kalian datang hanya untuk harta, silakan pergi." Dian pulang dengan amarah yang membuncah, tapi Ayla tersenyum dalam diam. Itu pertama kalinya ia merasa dendamnya mulai terbalas. Waktu berlalu. Ayla dan Pak Raka resmi menikah. Pernikahan itu sederhana. Hanya dihadiri oleh kerabat dekat dan beberapa tetangga. Tidak ada anak-anak Pak Raka. Tidak ada pesta mewah. Tapi berita itu tetap viral, karena usia keduanya terpaut 44 tahun. Banyak yang memuji, banyak pula yang mencibir. Media lokal bahkan menulis artikel, "Cinta sejati atau emas yang berbicara." Di malam pertama pernikahan mereka, Ayla menangis diam-diam di balkon kamar utama. Tapi bukan karena bahagia, ia sadar. Ia telah memasuki permainan yang lebih dalam. Kini, ia bukan hanya istri dari pria yang menghancurkan hidup ibunya, tapi juga pemilik sah dari sebagian harta keluarga Wijaya. Namun, sebuah rasa aneh mulai tumbuh. Pak Raka terlalu lembut, terlalu manusiawi. Ia memang pria yang pernah berbuat salah. Tapi kini, ia begitu rapuh dan tulus mencintainya. Ayla mulai terjebak dalam konflik batin. Antara menjalankan dendam, atau menghentikannya saat cinta mulai menyelinap. Tapi di luar sana, Dian belum menyerah. Ia telah menyewa seorang detektif untuk menyelidiki masa lalu Ayla. Dan apa yang ditemukan bisa menghancurkan segalanya. Cerita bagian 3. Kekayaan berdarah, teror di balik kemewahan, an akhir berdarah, hari-hari berlalu, dan Raka hidup seperti raja. Rumahnya kini telah berpindah ke kawasan elit pinggiran kota dengan gerbang tinggi dan CCTV di setiap sudut. Mobilnya bertambah dari 1 menjadi 3. Setiap harinya penuh undangan makan malam, pesta komunitas elit, dan kolaborasi dengan brand-brand besar. Raka menjadi sorotan media sosial. Banyak yang menyebutnya Crazy Rich mendadak. Namun di balik semua kilauan itu, Raka tidak tidur lagi. Setiap malam, ia dihantui jeritan Dani. Di kamar mandi, ia mendengar suara tangisan. Di ruang tamu, bayangan buto ijo melintas begitu cepat lalu menghilang. Bahkan cermin di kamarnya tak lagi memantulkan bayangannya sendiri. Kadang, ia melihat Dani berdiri diam di belakangnya, mata kosong, tubuh penuh luka. Hari ke-28 sejak tumbal pertama. Suara itu kembali terdengar.
Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Tumbal berikutnya, atau ibumu yang kuambil. Raka terbangun dengan keringat dingin. Ponselnya berdering. Dari rumah sakit, ibunya kolaps. Tanpa sebab, ia segera meluncur ke sana. Dokter hanya berkata, jantungnya berhenti, lalu berdetak kembali. Namun Raka tahu, ini bukan hal medis, ini peringatan. Dalam ketakutan, ia mulai mencari mangsa berikutnya. Ia memilih cewek muda dari aplikasi Kencan, seorang mahasiswi perantauan bernama Intan. Ia ajak makan malam, traktir barang mahal, dan mengundangnya ke rumah. Malam itu, Intan menghilang. Seperti Dani, tubuhnya tak ditemukan. Tapi Raka tahu, ia sudah diberikan. Saldo rekeningnya kembali bertambah. Kali ini, 5 miliar rupiah. Tapi kekayaan darah bukanlah kemewahan abadi. Setelah tumbal ketiga, Raka mulai mengalami kerusakan tubuh. Rambutnya rontok, giginya patah sendiri, kuku-kukunya hitam dan mengelupas. Ia jadi sering bicara sendiri, tertawa di tengah malam, bahkan tidur di lantai kamar mandi tanpa sadar. Dan lebih buruk lagi, ibunya kembali jatuh sakit, kali ini lebih parah. Kata dokter, tubuh ibunya seperti ditarik energi hidupnya. Raka tahu, Buto Ijo mulai menuntut lebih. Dalam keputusasaan, Raka mencari pertolongan. Ia menemui seorang dukun tua yang terkenal di wilayah Gunung Lawu. Namanya Ki Jono, ahli pembatal pesugihan. Setelah mendengarkan cerita Raka, Ki Jono hanya menggeleng. Anak muda, kau bukan hanya mengikat dirimu, kau sudah jadi bagian dari kekuatan itu. Setiap tumbal yang kau berikan membuka pintu iblis lebih lebar. Sekarang, Buto Ijo sudah hidup bersamamu. Ia tinggal di rumahmu, tidur di bayanganmu, dan akan memakan keluargamu. Raka menjerit. Lalu bagaimana caranya keluar? Saya mau menyerah. Saya ingin kembali miskin. Saya rela. Ki Jono menatapnya dengan tatapan dingin. Satu-satunya jalan keluar. Kembalikan semuanya. Hartamu, nyawamu, rumahmu, dan kau harus menjadi tumbal terakhirmu sendiri. Raka pulang dengan hati hancur. Di ruang tamu rumah mewahnya, ia menyalakan kamera, menatap lensa dengan mata basah. Untuk siapapun yang menonton ini, jangan pernah iri dengan hidup orang lain. Kekayaan saya bukan dari kerja keras. Saya menjual jiwa saya, dan sekarang saya akan membayar semuanya. Ia mengunggah video itu ke YouTube. Video itu langsung viral. Raka lalu menyalakan kemenyan, berdiri di tengah rumah dan memanggil makhluk itu untuk terakhir kalinya. Buto Ijo, ambillah aku menyerah, aku. Tumbal terakhir. Angin kencang masuk dari segala arah. Api dari lilin menyala tinggi. Rumah berguncang, dinding berdarah, dan sosok tinggi itu muncul, lebih nyata dari sebelumnya. Buto Ijo mendekat, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menelan tubuh Raka dalam kegelapan. Esoknya, warga sekitar geger, rumah mewah itu kosong, tak ada siapapun. Namun CCTV terus menyala sendiri, dan video terakhir Raka tiba-tiba terhapus sendiri dari platform. Hanya satu hal yang tersisa. Sebuah akun YouTube baru muncul dengan nama Sang Penjaga Tumbal. Dan setiap bulan, akun itu memposting satu video berisi wajah baru yang akan jadi tumbal berikutnya. Masih ada banyak cerita seram dari desa-desa Indonesia. Jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau kamu berani.